Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, tahu nggak kira-kira hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu? Maka pada pelajaran pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang tajwid, yaitu ilmu membaca Al-Quran dengan yang baik dan benar. Siapa yang tahu arti tajwid? Coba di sini ada yang berani untuk menunjuk tangan menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Lalu bagus. Tajwid adalah artinya itu memperindah bacaan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini siapakah yang belum tahu atau yang sudah tahu hukum membaca Al-Quran tanpa tajwid? Apakah boleh? Lalu siswa tersebut menjawab, nah ternyata membaca tanpa tajwid bisa mengubah makna bacaan, Pak. Coba kalau memang bisa mengubah bacaan, coba sebutkan contoh huruf yang harus dibaca tebal atau tarkhim dan tipis atau tarkik. Bagus sekali jawabannya. Semua sudah paham bahwa semua hukum tajwid penting agar bacaan Quran kita itu benar. Ayo beri sama-sama, kita beri tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memberi jawab pertanyaan Bapak tadi. Lalu kita lihat di sini. Di sini ada sampilan slide proyektor yang sudah ditampilkan contoh bacaan-bacaan tajwid yang terkenal dari pendapat-pendapat yang terkenal. Mari sama-sama kita baca bacaan. Bapak contohkan dulu, baru kalian mengikuti. Yang pertama di slide tersebut ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Pinter. Apa saja hurufnya? Ada yang tahu? Di situ dituliskan ada 5. Ada ba, ada jim, ada to, dan ada qaf. Jika huruf-huruf ini berharokat sukun, maka dibaca memantul. Ada yang bisa ngasih contoh? Itu. Betul. Contohnya itu adalah di surat Al-Ikhlas. Ahadun atau yaqta'u. Betul itu tadi. Jadi ada qalqalah, ada gunnah. Qalqalah, qul huwallahu ahad. Itu dipantulkan. Jadi itu contoh daripada qalqalah. Lalu anak-anak, coba di sini kalau ingin membaca angkat tangan dulu ya supaya tertib. Kemudian nanti siswa mengelompokkan siswanya menjadi 2 kelompok. Untuk latihan baca yang pertama adalah qalqalah, yang kedua kita belajar mat. Sekarang kelompok 1 bahas hukum nun sukun bertemu huruf ba. Apa disebutnya itu? Adalah ikhfa syafawi sesuai dengan proyektor yang Bapak tampilkan. Dan yang kedua, kelompok kedua membahas hukum mim sukun bertemu mim atau idgham mislain. Ada siswa mulai mendekat yang masih salah membaca huruf bo dan memberi contoh pengucapan yang benar. Itu huruf bo tadi kamu salah membaca. Cara yang benar adalah bo. Mulut kita dan gigi kita dan bibir kita itu agak sedikit maju ke depan. Kita seperti bo, seperti huruf o. Baik. Anak-anak, jika sudah dikelompokkan masing-masing satu kelompok dengan kelompok yang 2 dengan kelompok yang lain, coba silakan anak-anak maju ke depan, berikan contoh yang tadi Bapak bilang.
nun sukun bertemu huruf ba ikhfa syafawi. Dan kelompok kedua membahas hukum mim sukun bertemu dengan mim idgham mislain. Nah, ini di sini masih ada yang salah, masih ada yang keliru. Itu. Baik. Hari ini kita tutup pelajaran tentang materi tajwid Quran ini. Itu dari qalqalah, dari gunnah hingga hukum nun sukun bertemu huruf-huruf yang lain. Ingat, membaca Al-Quran itu dengan tajwid bukan hanya untuk memperindah bacaan, bukan. Tetapi dengan tajwid itu kita bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, minggu depan kita mulai untuk mempelajari tajwid-tajwid yang lain. Dan sampai saat ini kita cukupkan untuk pelajaran gunnah, qalqalah, nun sukun. Nah, semua bisa berhasil, bisa sukses, bisa lancar cara baca Qur'annya, asalkan kita tekun untuk mempelajari hukum-hukum tajwid yang ada di Al-Quran. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Shadaqallahul Azim dan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Karena berhubung jam kita sudah habis, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.